dan dimasukkan ke mulut-mulut korbannya, guys. Wah kacau nih, otaknya udah gila, udah geser otak ini, guys. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Aquilas Room. Kejahatan biasanya tidak diawali dari niat pelakunya. Terkadang trauma atau pengalaman pahit yang terjadi atas seseorang itu bisa jadi menyebabkan memiliki kecenderungan yang besar untuk mengulangi apa yang pernah dia rasakan ketika dia mengalami pengalaman atau trauma tadi sendiri. Ada pepatah yang mengatakan kalau kejahatan tidak hanya terjadi murni atas dari niat pelakunya saja. Terkadang ada hal-hal lain yang menyebabkan seorang melakukan tindakan kejahatan itu sendiri. Pengalaman pahit atau trauma yang pernah dialami seseorang terkadang membuat orang tersebut memiliki kecenderungan untuk mengulangi apa yang pernah dia rasakan di masa lalunya. Sebagaimana dengan kasus yang akan Aquilas Room bahas kali ini yang terjadi di negara Kolombia. Sebelum kalian menonton video ini sampai akhir, buat kalian yang masih berusia di bawah 18 tahun, gue nggak menyarankan untuk menonton video ini, dan silakan pindah ke channel sebelah dulu ya. Luis Alfredo Garavito Cubillos adalah seorang pria yang lahir di negara Kolombia, tepatnya di kota Genova, bagian Quindío, pada 25 Januari 1957. Dia adalah anak pertama dari 6 bersaudara, dan atas tindakan kriminal yang dia lakukan di negaranya, dia mendapatkan julukan La Bestia atau si buas. Garavito itu hidup dengan keadaan yang cukup menyedihkan waktu dia kecil ya. Keluarganya ini kurang harmonis, guys. Ayahnya itu seorang germo sekaligus alkoholik. Jadi ayahnya ini menjajakan bisnis atau menjual jasa layanan seksual, yaitu talentnya ibunya sendiri, guys. Dan kacaunya, ayahnya si Garavito ini sering kali meminta Garavito untuk menemani ibunya bekerja, melayani tamu-tamu yang menggunakan jasa si ibunya sendiri. Gilanya, ayahnya juga mengizinkan ketika klien dari ibunya menjahili tubuh kecilnya Garavito. Jadi Garavito kecil ini ya sudah biasa dengan kegiatan seksual sejak kecil. Dia udah terbiasa lah karena melihat ibunya beradegan panas dengan kliennya, dan dia sendiri kadang-kadang juga dijahili tubuhnya. Jadi perilaku seksnya si Garavito sendiri ikut menyimpang, guys. Akhirnya pada usia yang ke-16 si Garavito memilih untuk meninggalkan ayah dan ibunya, keluar dari rumahnya dan mulai hidup berkelananya dari satu kota ke kota-kota lainnya di negara Kolombia. Dan selama bertualang itu juga Garavito sering berganti-ganti pekerjaan, mulai dari menjadi penjaga toko ya, pencatat barang di toko juga, terus juga sempat jualan kartu-kartu doa dan patung-patung religi. Pokoknya apaan aja lah dia lakuin untuk menopang kehidupan dia selama dia berkelana, guys. Tapi walaupun dia suka hidup berpindah-pindah tempat, si Garavito juga pernah satu waktu dia cukup lama di salah satu kota dan sempat memiliki seorang kekasih, bahkan sampai punya anak, guys. Menurut pengakuan teman-teman dari Garavito, sebenarnya si Garavito ini sama anaknya tuh baik banget sifatnya. Mungkin karena dia juga pernah diperlakukan kasar oleh ayah dan ibunya. Dia bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama kepada anaknya sendiri. Tapi lagi-lagi, guys, namanya sudah tabiat, ya Garavito remaja juga mengidap pecandu alkohol. Jadi sebaik-baiknya dia kadang-kadang tuh dia juga bersifat temperamental, suka marah-marah sendiri, banting-banting pintu, atau ya melakukan tindakan-tindakan yang bikin orang nggak nyaman yang ada di sekitarnya. Tapi tetangga-tetangganya juga bilang Garavito kalau lagi nggak mabok itu dia adalah orang yang baik, supel, ramah gitu. Jadi masih bersosialisasi sama tetangga-tetangga lainnya. Cuman kalau udah mabok emang ngeselin, dia maboknya tuh rusuh lah. Karena kecanduan alkoholnya ini juga Garavito pernah berurusan dengan kepolisian di negara Kolombia. Dan dia itu ditangkap tuh karena sempat ketahuan mau membunuh dirinya sendiri tuh. Si Garavito juga pernah dirawat secara intens oleh psikiater-psikiater di Kolombia selama 5 tahun. Garavito memulai aksi kejahatannya di rentang tahun
1992 sampai dengan 1999. Si Garavito sendiri memilih korban-korbannya itu laki-laki semua guys, korban pembunuhannya. Jadi dia ngambil anak-anak terlantar ya, memilihnya tuh orang-orang yang tunawisma, nggak punya rumah, nggak punya keluarga. Ketika korbannya hilang, jadinya nggak ada yang laporan gitu loh. Dia sengaja memilih yang kayak gitu. Yang gilanya, korbannya dia itu semuanya ya rata-rata berumur 6 sampai 12 tahun, guys. Di Kolombia di tahun tersebut sebenarnya sih dari tahun 1966 ya, semenjak adanya pergerakan revolusioner dari mantan-mantan anggota militer Kolombia sendiri. Yaitu di situ ada FARC dan ILN ya, nanti kalian bisa googling sendiri biar tahu apa itu FARC dan ILN-nya. Cuman karena efek itu sampai dengan di rentang tahun 1990-an lah ya, itu Kolombia masih banyak mengalami konflik-konflik kecil sehingga lebih dari 1,5 juta orang itu kehilangan rumah tinggal, keluarganya tercerai-berai. Jadi pemandangan anak-anak gelandangan di saat itu udah biasa banget di Kolombia. You don't see many homeless adults in Colombia. You see homeless children. There's a large population of street children. They're caught up in a special subculture, and it's increasingly a violent one. And they disappear, and no one notices. Bukan hal yang aneh lah ya. Garavito gampang banget dapat korban-korbannya. Garavito tahu betul kalau dia memilih korban-korbannya dari kalangan bawah tadi, dia hampir kecil kemungkinannya dia akan ada yang melaporkan. Karena kalau anak ini di jalanan hilang, ya nggak ada yang nyariin karena dia nggak punya orang tua, nggak punya keluarga. Dan hal yang biasa ketika anak gelandangan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada kebanyakan kasusnya, si Garavito ini sering nyamar guys. Jadi dia gonta-ganti identitas, gonta-ganti penampilan, mulai dari gaya rambut, pakai kacamata, pakai jas hitam. Ya kira-kira kayak gitulah ya. Ini juga salah satu modusnya si Garavito supaya nggak gampang diketahui. Kalau nanti mulai ada yang sadar, kok nih anak gelandangan mulai berkurang di jalanan gitu ya. Jadi Garavito tuh suka berpura-pura jadi pendeta, kadang-kadang jadi kakek-kakek, kadang-kadang jadi pengedar narkoba bahkan gitu, atau petani yang pura-pura mau jual sayuran, yang kayak gitu-gitulah. Rata-rata korbannya itu diiming-imingi dengan hadiah kecil, atau uang yang nggak seberapa, atau ditawarkan pekerjaan. Pokoknya si Garavito ini memilih karakternya secara random guys, acak. Nggak ada yang bisa nebak besok dia jadi siapa gitu loh. Ketika mendapatkan kepercayaan dari korbannya, misalnya dikasih duit ya, korbannya mulai mau nurut dikit-dikit. Nah dia tuh udah mulai langsung, wah nih bisa nih gitu kan. Akhirnya korbannya sering diajak jalan-jalan yang jauh lah. Ini jalan-jalannya benar-benar jalan kaki ya guys, nggak naik kendaraan bermotor saat itu. Ketika korbannya capek atau lelah setelah jalan-jalan, baru Garavito mulai mengikat korban-korbannya dan mulai menyiksa mereka satu persatu. Bahkan sampai ya banyak dari korbannya itu rata-rata semuanya diperkosa oleh Garavito. Dan ingat ya, korbannya mereka ini laki-laki dan si Garavito juga laki-laki guys. Organ intim dari korban-korbannya itu dipotong guys dan dimasukkan ke mulut-mulut korbannya guys. Wah kacau nih, otaknya udah gila, udah geser otaknya nih guys. Dan hampir di semua korban-korbannya Garavito itu rata-rata kalau misalnya masih ada bentuk tubuhnya, itu ada indikasi luka gigitan guys. Jadi gue gak ngerti, mungkin Garavito gemes apa gimana sama mereka itu digigit guys. Dan rata-rata korbannya ditemukan dengan kondisi yang sangat-sangat tidak manusiawi. Ada yang sudah terpotong-potong atau dimutilasi. Ada juga yang ditemukan dalam hampir rata-rata nggak pakai busana, bahkan dikubur di tanah yang dangkal ya, mungkin nggak sampai semeter udah ditutup aja tuh tanahnya. Di tempat kejadian perkaranya biasanya juga polisi menemukan botol-botol minuman keras yang murah saat itu, namanya mereknya Snaps, dan itu benar-benar berserakan banyak guys, kayak ada orang habis pesta lah minum minuman keras di situ. Ini juga bikin polisi tuh mungkin agak terkecoh ya, kirain pelakunya lebih dari satu orang mungkin. Dan selain botol-botol minuman keras tadi juga banyak ditemukan pelumas guys. Mungkin karena si Garavito ini juga korbannya ya laki-laki, dipaksain ya menggunakan pelumas. Garavito mengakui ketika dia melakukan hal-hal tersebut dia dalam kondisi tidak sadar atau dipengaruhi oleh alkohol. Makanya guys, jangan suka minum alkohol, minum air putih biar lu pinter. Tapi dia ngakunya tuh dia dalam keadaan mabuk, jadi dia nggak sadar dia melakukan hal sekeji itu. Cuman gue bingung, kok mabuknya hobi gitu loh, kok
ngebunuhnya hobi, memperkosanya hobi, karena korbannya nggak 1-2 orang guys, banyak banget korbannya di negara Kolombia guys, udah kayak Wavertengo guys, ratusan. Ini ngeselin loh, kok bisa gitu ya, orang sekeji ini hidup di dunia ini. Wah, gua nggak ngerti lah. Garavito sendiri sebenarnya pernah ditangkap dan dicurigai kalau dia tuh melakukan tindakan ini di tahun 1996. Cuman si Garavito nggak bisa ditangkap. Jadi dia ngasih alibi yang perfect sehingga polisi nggak bisa nangkep. Ibu dari si korbannya sempat melaporkan ke kepolisian bahwasannya anaknya hilang. Dan 5 hari kemudian ditemukan kondisinya udah meninggal, tanpa busana, diperkosa, dan ada banyak bekas luka gigitan juga. Sama kayak korban-korban Garavito sebelumnya. Dan gilanya, ketika diinterogasi polisi, si Garavito itu bisa ngejelasin kalau dia itu cuman ngasih hadiah. Itu ibunya kan bilang kalau anaknya itu terakhir terlihat itu main sama beberapa temennya ke salah satu toko yang ada di kota Boyacá. Ternyata pulang dari situ udah anaknya hilang gitu aja. Dan ketika diinterogasi, teman-temannya bilang kalau si anaknya ini sempat dideketin sama seorang dewasa yang memberikan hadiah berupa permen dan uang yang nggak seberapa tadi lah ya. Panicked, Yvonne's mother alerted the authorities. It was the only hope she had of finding her son. She would have to convince someone to take the case on. Dan akhirnya kejahatan si Garavito ini mulai terkuak di bulan November tahun 1997. Ketika itu polisi di Kolombia menemukan 25 jasad anak-anak dari rentang usia 6 sampai 12 tahun tadi di salah satu kota di Kolombia, yaitu tepatnya di kota Pereira, guys. Dan selang setahun berikutnya ditemukan kembali 2 jasad anak laki-laki yang dikubur bersebelahan, guys, di kota Genova, Kolombia, tepatnya pada bulan Februari 1998. Dan di tempat kejadian perkara ditemukan juga senjata yang digunakan pembunuh, yaitu si Garavito sendiri, untuk membunuh keduanya. Dan juga ada sebuah alamat yang ketinggalan di TKP. Ternyata setelah diselidiki, alamat tersebut tertuju pada rumah kekasihnya si Garavito, guys. Akhirnya datanglah polisi ke rumah kekasihnya Garavito. Dan ketika didatangi, kekasihnya Garavito itu langsung diinterogasi. Tapi si kekasihnya Garavito mengaku bahwasannya dia sudah 7 bulan lebih nggak bertemu sama sekali dengan Garavito. Artinya Garavito tuh kabur dari situ juga, guys, dan belum pulang-pulang, nggak ada kabarnya. Ya, jadi kekasihnya benar-benar nggak tahu apa-apa gitu loh. Si kekasihnya juga bertindak kooperatif terhadap polisi dengan menyerahkan barang-barang milik Garavito yang masih kebetulan ada di rumah kekasihnya tersebut. Ternyata ketika digeledah itu ditemukan banyak sekali daftar nama-nama korban anak-anak dari pembunuhan si Garavito, terus adanya catatan-catatan pembunuhan bagaimana si Garavito membunuh korban-korbannya, terus juga dilengkapi dengan foto-foto dari korban-korbannya Garavito setelah dibunuh tadi, guys. Akhirnya, guys, si kampret ini, si Garavito ini bisa beneran ditangkap polisi, tepatnya di tanggal 22 April 1999. Dia tuh ditangkap tuh gara-gara dia mau melakukan hal yang sama lagi, guys. Belum kapok ya, karena belum ketangkep-tangkep mungkin ya. Dia lagi mau jalanin aksinya di salah satu taman kota, tapi dia tuh kepergok sama seorang gelandangan yang benar-benar langsung ngeringkus dia dan melaporkan dia juga ke kantor kepolisian. Si gelandangan ini ketika nangkap si Garavito nggak tahu kalau si Garavito ini adalah DPO, guys. Dia karena si Garavito ketika menjalankan aksinya yang tadi gue sempat jelasin di awal ya, dia tuh sering gonta-ganti karakter, gonta-ganti gaya rambut, pakai kacamata, aksesoris kayak gitulah ya, ganti gaya pakaian dan profesi. Bener-bener nggak ketahuan kalau ini tuh dia DPO gitu loh. Jadi percuma kalau polisi nyebar posternya si Garavito pada umumnya dengan menggunakan foto lamanya dari rumah kekasihnya. Ya percuma, guys. Garavito baru diinterogasi sama polisi secara resmi itu di 28 Oktober 1999. Dan di sanalah si Garavito mengakui kalau dia itu sudah membunuh lebih dari 140 orang anak, guys. Tapi Garavito nunjukin semuanya, korban-korbannya dikubur di mana. Ya kooperatif lah si Garavito ini. Dan ketika dibuktikan secara laboratorium di saat itu ditemukan dari semua korban-korbannya memang benar, ternyata hampir rata-rata semuanya itu menempel DNA-nya si Garavito, karena mereka rata-rata diperkosa ya, guys.
Mungkin diperiksa dari percikan sperma atau bagaimana sehingga ketahuan kalau pembunuhnya adalah Garavito. Dan salah satu bukti lainnya adalah kacamatanya si Garavito itu sempat ketinggalan di salah satu TKP. Jadi ya udah makin match lah, ini emang korbannya si Garavito semua nih. Tapi polisi nggak percaya gitu aja guys, karena menurut catatan kepolisian selama rentang waktu Garavito mulai beraksi sampai dia ditangkap itu ada 172 jasad anak-anak dari rentang 6 sampai 12 tahun 6 tahun sampai 12 tahun ya, yang mati dengan kondisi yang sangat mirip dengan korban-korbannya si Garavito. Jadi si Garavito nggak hanya dituntut atas 140 yang dia akui saja guys, tapi dituntutnya itu untuk 172 anak. Dia tuh dituntut dengan 138 pasal guys. Gila ya. Mungkin kalau perbandingan dengan di Indonesia, itu di Indonesia mungkin lo kalau kena pasal berlapis ya, mungkin 4 sampai 5 pasal aja nih, pembunuhan berencana dan seterusnya. Lo udah bisa dipenjara seumur hidup atau dihukum mati bahkan guys. Tapi Garavito itu di negara Kolombia itu dituntut 138 pasal guys. Gila. Nah, dari 138 pasal yang dikenakan ke Garavito, total hukuman yang harusnya diterima sama Garavito itu adalah 1853 tahun penjara, guys. Jadi nggak mungkin hidup lah dia intinya gitu loh. Tapi ada kebijakan di Kolombia ini yang meringankan si Garavito sebetulnya. Walaupun nggak adil, buat gue sih unfair lah. Ini orang kayak gini harusnya dihukum mati aja nih kalau gue. Tapi kan negara punya aturan ya guys. Di Kolombia itu aturannya adalah penjara itu maksimal untuk pelaku kejahatan hanya 40 tahun saja. Nggak sebanding lah ya guys. Karena yang udah dibunuh ini 172 orang nih. Di penjara 40 tahun aja nggak sebanding. Apalagi guys, si Garavito karena tindakannya kooperatif sama polisi, dia mendapatkan keringanan atau subsidiar penjaranya sebanyak 20 tahun. Nah, kalau memang ternyata si Garavito cuma dipenjara atas kasusnya ini selama 22 tahun guys, harusnya nanti di tahun 2021 dia bebas guys. Nah, setahun lagi berarti kan. Nah, lu kalau mau ketemu dia tuh ketemuin tuh di Kolombia tuh. Tapi hati-hati jadi korbannya guys. Oke. Cuma ya itu kalau dia jadi hanya dihukum 22 tahun guys. Karena ada juga peraturan di Kolombia yang mengatakan kalau pelaku kejahatan atas anak-anak itu tidak pantas mendapatkan subsidiar hukuman atau tidak mendapatkan remisi. Sekali waktu si Garavito ini pernah di interview lah ya sama beberapa stasiun televisi atau surat kabar di Kolombia. Dan Garavito mengaku bahwasannya selama dia di penjara, dia sangat merasa paranoid. Jadi dia kayak merasa dihantui dengan tindakan-tindakan yang pernah dia lakukan terhadap bocah-bocah tersebut ya. Jadi dia benar-benar paranoid, kayak orang stres lah, depresi gitu ya. Dia tuh juga ketakutannya luar biasa nih, dia takut dibunuh ternyata. Padahal dia udah ngebunuh 172 anak loh, tapi dia juga takut dibunuh. Ngeselin ya. Si kampret ini ternyata cemen juga nih, nggak sebuas yang julukannya nih, si buas La Bestia tadi, nggak sebuas itu kok. Dia juga tetap takut mati guys, karena dia ketakutan ini, dia minta sama kepolisian untuk dipisahkan selnya dari para tahanan lainnya. Dia takut dikeroyokin kalau dia gabungin sama narapidana lain di dalam satu sel gitu, dia nggak mau. Dan dia cuma mau makan dari bawaan orang-orang yang dia percaya, yang dia kenal. Dia nggak bakal mau makan kalau yang nganterin bukan orang-orang yang dia percaya lah. Jadi benar-benar kayak hidup di bawah ketakutan. Bayangin ya, sekarang berarti dia udah 21 tahun di dalam penjara dan setiap hari dia merasakan hal itu. Oke guys, jadi demikian video yang kita bahas di Aquelasrum kali ini. Semua kejahatan memang hampir rata-rata nggak murni dari niat dari pelakunya lah guys. Karena gue yakin Tuhan itu menciptakan manusia dengan kondisi sebaik-baiknya. Jadi nggak mungkin orang dilahirkan langsung jahat tuh, nggak mungkin. Tapi ada hal-hal yang membuat orang ini menjadi ya nekat melakukan tindakan-tindakan kejahatan tadi. Salah satunya seperti kasus yang tadi kita sudah bahas tentang si Luis Garavito ya. Ya dia kan melakukan hal ini karena dia pernah diperlakukan yang serupa oleh orang tuanya. Jadi buat gua pola asuh terhadap anak ya sangat penting nanti. Impactnya itu ketika si anak kita ini dewasa guys. Kalau lu biasa keras sama anak lu ya mungkin bukan salah ya, tapi harus tepat gitu loh, harus tepat sasarannya. Kenapa lu marah sama anak lu, kenapa lu keras sama anak lu, lu harus punya alasan yang kuat atas itu. Semoga kita semua selaku orang tua bisa memberikan contoh yang baik untuk anak-anak kita, sehingga ya kedepannya ya, kita doa untuk negara kita aja lah ya, kejauhan kalau buat negara lain, karena negara kita juga masih banyak yang perlu dibenahin.
Ya semoga di Indonesia nggak ada lah ya Luis Garavito yang kayak begini, nauzubillah min dzalik lah. Dan kita sama-sama harus memberikan contoh lah yang terbaik bagi anak-anak supaya nanti tercipta generasi yang baik di negara kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol likes dan share ke seluruh media sosial yang kamu punya. Dan buat kalian yang belum subscribe, klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video di Aquilas Room. See you on the next video.